Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap peristiwa yang akan kita alami itu sebenarnya Allah setiap waktu memberi isyarat. Tidak ada peristiwa yang kita alami itu tidak ada isyaratnya. Kenapa? Karena sebenarnya kita disuruh berpikir dan juga memahami. Bahkan diri kita ini, kata Allah, wa fi anfusikum afalan tubsirun. Dan pada dirimu, kenapakah engkau tidak memahami? Sebenarnya hidup ini kita disuruh mengintrospeksi diri. Kita disuruh selalu mempelajari diri kita. Di kadangkala kita mengatakan, kok ada musibah tiba-tiba, kok ada yang menimpa saya tiba-tiba. Sebenarnya tidak ada. Semua peristiwa yang kita alami itu ada tanda-tanda sebelum datangnya itu. Cuma kadangkala kita itu tidak memperhatikan. Saya ambil contoh sederhana, kematian. Itu kadangkala orang mengatakan kematian itu tidak ada tandanya. Orang meninggal yaitu ketentuan Allah. Padahal di dalam berbagai macam penjelasan, baik dalam hadis Nabi maupun pengamatan para ulama, tanda kematian itu ada. Tanda-tanda kematian itu ada. Bahkan saya ketika mempelajari kitab Al-Alamatul Maut, itu mulai dari 100 hari sebelum meninggalnya seseorang, itu sudah bisa ditahu. Jadi 100 hari sebelum orang meninggal, itu sudah ada tanda yang diberikan kepada orang itu. Cuma karena tanda ini kita tidak pelajari, sehingga kita tidak tahu. Ulama dulu mengajarkan kepada orang-orang tua kita di kampung. Sehingga ada orang biasa tidak sholat. Tidak pernah dilihat ke masjid. Pekerjaannya biasa-biasa saja, tapi dia tahu kalau dia mau meninggal. Kadang kita mengatakan, kok ada yang tahu seperti itu? Ya karena dia tahu ilmunya. Itu aja. Sholat dengan ilmu memahami tanda kematian itu beda. Walaupun orang tidak sholat, kalau dia pernah pelajari ilmunya, dia akan tahu. Walaupun orang sholat setiap hari, kalau dia tidak pelajari ilmu dan tanda-tandanya, dia tidak akan tahu. Sama bagaimanapun hebatnya seorang profesor matematika, tidak mungkin dia pintar menambal bank kalau dia tidak pernah belajar. Begitu. Sama seperti itu. Jadi segala kehidupan ini itu sebenarnya ada tandanya. Bahkan tidur, kematian kecil saja itu ada tandanya. Cuma kematian kecil ini karena sering kita alami, sehingga kita bisa tahu. Kalau perasaan mulai agak berat, kayak pelong, oh berarti saya ngantuk. Ngantuk itu kan tanda tidur. Isyarat. Cuma karena kita sering tidur, jadi tahu. Seandainya satu kali orang tidur, itu pun dia tidak tahu. Cuma kematian ini kan satu kali dialami. Seandainya ada orang mati kemudian hidup kembali, dia bisa tahu bahwa tandanya begini. Nah, dari situlah ulama mempelajari proses-proses yang dialami seseorang dan juga mengkaji beberapa penjelasan para ulama lebih dulu. Dan ternyata ditemukan. Makanya dikumpulkan dalam satu kitab itu Al-Alamatul Maut, tanda-tanda kematian. Saya kasih tahu begini. Kita ini Allah tidak akan mengambil sesuatu yang telah diberikan kepada hambanya, kecuali Allah itu sudah memberi isyarat sebelumnya. Dia akan beri isyarat sebelumnya. Makanya kita sebagai manusia, perjalanan kita ini kan, saya bahas tadi subuh bahwa perjalanan kita dari alam ruh ke alam rahim, dari alam rahim ke alam dunia. Di dunia ini sebenarnya Pak yang paling berat. Kehidupan yang paling berat itu di dunia. Kenapa saya katakan paling berat? Karena di sini kuncinya. Dan semua yang kita miliki di dunia ini itu dihisap. Akan dihisap. Satu kancing di baju kita itu hisapnya berat. Jangan anggap bahwa kehidupan ini biasa-biasa saja.
Itu berat sekali hisapnya. Itu akan ditanya. Uang 1.000 rupiah yang ada di saku kita, itu akan ditanya. Dari mana kau mendapatkan? Bagaimana cara kau mendapatkan? Kau gunakan untuk apa? Itu ditanya semua. Uang kita mungkin di rumah Pak kalau pejabat, itu tidak mungkin ditanya oleh KPK kalau sedikit. Uangnya kalau cuma 1 juta itu tidak diperhatikan oleh KPK. Tapi malaikat, itu 1 rupiah, seandainya ada uang 1 rupiah, itu akan ditanya, dari mana kau dapatkan, kau bawa kemana, itu akan ditanya. Pakaian yang kita miliki itu akan ditanya, kau pernah gunakan untuk apa. Dari situlah ulama kita mengatakan mestinya, setiap segala apa yang kau mau lakukan itu, mestinya kau sandarkan kepada Allah. Karena sandaran kepada Allah itu nanti akan memberikan jawaban sendiri. Kenapa sebelum memakan sesuatu itu kita mestinya bersedekah. Harta yang kau miliki sebelum kau gunakan, mestinya kau keluarkan sedekahnya, keluarkan zakatnya. Supaya kala itu pertanyaannya agak ringan. Bahwa sebelum saya gunakan, saya sudah zakati. Sebelum saya gunakan, saya sudah keluarkan sedekahnya. Kenapa setiap pagi itu kita diminta sedekah subuh? Kenapa sesudah sholat subuh kita hendaknya mengeluarkan sedekah? Karena supaya nanti itu ada yang menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berat. Apalagi orang yang punya ruko banyak. Salah satu sahabat Nabi yang sangat masyhur itu Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ini adalah salah seorang yang sangat kaya di kalangan sahabat Rasulullah. Kekayaannya itu luar biasa, Pak. Mungkin sekarang ini susah orang temukan kekayaan seperti yang dia miliki. Jadi itu dia memiliki kekayaan, dia naik kuda karena dia mau tahu berapa luas tanahnya, karena dia sudah tidak hitung, karena tidak sertifikatnya. Sekarang kan sudah ada sertifikat, kita bisa hitung sekian hektar. Abdurrahman bin Auf itu dia mau hitung berapa luas kebun kurmanya, sehingga dia naik kuda, start dari rumahnya, itu 3 hari 3 malam. Naik kuda dia lurus saja. Setiap kebun yang dia sempati singgah untuk minta dia mau beli kurmanya dia makan, itu selalu mengatakan, jangan beli, ini milik kamu. Ini kebun kamu. Dia naik kuda ke selatan itu selama 3 hari 3 malam. Itu masih kebunnya. Dia tanya lagi tukang kebun yang paling ujung itu bilang, kebunku sampai di mana? Dia bilang, saya tidak tahu, masih jauh itu. Dia ke timur juga begitu, ke barat juga begitu. Sehingga dia pulang itu menangis. Dia mengatakan, jika Allah menghisap setiap 1 biji kurma di hari kemudian nanti, maka saya adalah orang yang paling terakhir masuk surga. Sehingga dia tinggalkan semua itu, lari ke masjid. Apa pekerjaannya di masjid? Itu dia jadi tukang bersih masjid, tukang sapu di masjid. Bayangkan, Pak. Orang kaya lari ke masjid jadi tukang sapu. Tapi memang mestinya orang kaya begitu, Pak. Jangan orang miskin yang ke masjid jadi tukang sapu. Karena kalau orang miskin ke masjid tukang sapu, nanti keluarganya tidak makan. Mestinya orang kaya yang lari ke masjid jadi tukang sapu. Supaya apa? Kan biar menyapu tetap makan keluarganya. Karena sudah ada usahanya yang jalan. Itulah Abdurrahman bin Auf. Masuk ke masjid, ngurusi masjid. Tinggal di masjid. Nah, orang datang membawakan hasil pembelian kurmanya. Dia mengatakan, "Enggak, jangan kasih saya, sedekahkan. Kalau ada sisanya kau belikan tanah, kalau ada orang mau dibantu-bantu, kalau ada orang mau utang itu uang kasih dia supaya dia utang. Dan jangan kau tagih, kalau dia tidak mampu membayarnya, putihkan saja." Itu Abdurrahman bin Auf. Sehingga kebunnya dia tidak tahu berapa jumlahnya. Jadi salah satu juga sedekah yang paling bagus itu, Pak. Kita mau dapat pahala, kita bantu orang kalau ada yang mau utang, kasih dia. Mau utang ke kita 10 juta, kasih. Tiba waktunya dia bayar, tidak mampu, tidak usah paksakan. Rasulullah mengatakan dalam hadis yang sahih, siapa yang meminjamkan sesuatu kepada saudaranya, kemudian dia tidak mampu membayarnya ketika waktu jatuh temponya dia tidak mampu bayar, maka setengah dari piutangnya itu dihitung sedekah di hadapan Allah. Jadi kalau Bapak pinjamkan uang 10 juta, orang tidak bayar sampai waktunya, 5 juta itu nilai sedekah Bapak setiap hari. Itu hadis. Tapi ada yang paling bagus. Wa anta sadaqu khairul lakum. Jika engkau putihkan, itu yang lebih bagus. Cuma ini susah, Pak. Ini yang susah.
Orang pinjam uang kita, tiba waktunya dibayar, dia tidak mampu bayar, kita kasih tahu, mampu bayar. Bilang, tidak mampu bayar. Kasih begitu saja. Oh, itu agak berat itu. Ini, tapi itu kata Allah, wa anta sadaqah, jika engkau putihkan itu yang terbaik untukmu. Tapi itu agak berat, kecuali oleh orang-orang yang betul memahami hakikat itu. Tapi sekarang juga orang pinjam, Pak, lain-lain. Tidak sama dulu. Orang minjam dulu itu untuk makanan pokok. Sekarang orang pinjam bukan mengampu, buka usaha. jadi ini juga jadi masalah ini. Nah, makanya Abdurrahman bin Auf itu ketika berkumpul orang yang membawakan dia uangnya, membawakan hasil kebunnya, dia tidak mau terima. Dia bilang kembalikan. Dan anehnya, semakin dia tinggal di masjid, semakin rezekinya lancar. Dari situ dia mengatakan, aku sedekahkan semua hartaku untuk umat. Dan salah satunya orang yang paling besar wakafnya dalam Islam itu adalah Abdurrahman bin Auf. Tapi ada satu peristiwa yang lucu itu di Abdurrahman bin Auf. Lucunya begini. Padahal itu sebenarnya luar biasa. Ada orang Yahudi mau jual kebunnya. Karena butuh sekali uang. Dia mau jual kebunnya, itu 1.000 dirham. Abdurrahman bin Auf sementara di WC. Dia di WC, buang air besar. Kemudian Yahudi ini datang. Wahai Abdurrahman bin Auf. Tidak ngomong dia. Karena di dalam WC. Dia ingat sunnah Nabi, kalau di dalam WC tidak boleh bicara. Jadi ketika orang Yahudi mengatakan, wahai Abdurrahman bin Auf, aku ingin menjual kebun kurmaku 1.000 dirham. Kau bisa beli atau tidak? Abdurrahman bin Auf itu dengar, wah, ini orang ngomong di luar kita ini, tidak boleh ngomong. Rasulullah melarang. Dia diam itu. Teriak lagi. Abdurrahman bin Auf, aku ingin menjual kebun kurmaku. Bisa kau beli atau tidak? Itu Abdurrahman bin Auf pakai isyarat karena tidak mau bicara. Dia mengatakan, begitu. Langsung dibilang itu Yahudi, selamat. Ternyata Abdurrahman bin Auf beli. Lari pulang. Dia kira dia bilang, lari pulang ke rumahnya. Pas tiba di rumahnya, ada orang di rumahnya menunggu. Dia kasih tahu, katanya kau mau jual kebun kurmamu. Dia bilang sudah laku. Siapa yang beli? Dia bilang itu Abdurrahman bin Auf yang beli. Lah kau jual berapa? Dia bilang 1.000 dirham. Dia bilang, waduh, padahal saya mau beli 2.000 dirham kalau kau mau jual. Dia bilang tidak bisa, sudah laku. Kalau kau mau beli, pergi tanya Abdurrahman bin Auf. Kalau dia mau jual 2.000 sama kamu, silakan ambil. Datanglah orang ini. Tanya, sudah ketemu Abdurrahman bin Auf. Sama-sama jalan itu berangkat berdua orang. Dia bilang, Abdurrahman, ini orang yang tadi kebun kurma yang kau beli 1.000 dirham itu dia mau beli 2.000 dirham. Ini Yahudi yang bilang. Abdurrahman bin Auf kaget. Mana ya? Saya beli 1.000. Tidak pernah ngomong. Nabi bilang, Abdurrahman, yang mana? Nabi bilang, itu tadi waktunya kau di dalam situ kau bilang, Abdurrahman yang bilang, oh berapa? 1.000 kan? Saya kasih tahu 1.000. Kau bilang, langsung Abdurrahman bilang, tunggu beda kasih uang 1.000. Bilang itu, saya mau beli 2.000. Abdurrahman bilang, jangan kau beli 2.000. Rasulullah melarang jual beli 1 dirham menjadi 2 dirham. Nah itu, kau beli di bawahnya lah. Itu bayangkan Pak, dia dapat uang itu 1.900 dirham, tidak ada usahanya, tidak menyapu, tidak apa, cuma modalnya cuma 1. itu aja modalnya. Itu jadi rezeki itu karena begitu. Jadi Allah yang mengatur itu sebenarnya seperti itu. Kenapa? Ulama kita mengatakan karena Abdurrahman bin Auf menjalankan sunnah Nabi, itu dari situ rezekinya dibuka. Tapi luar biasa beliau itu ketika saya baca kisahnya. Itu bisa sampai sekaya itu hanya karena gara-gara dia masuk ke pasar. Dan ada doanya. Ini doanya yang saya mau kasih tahu. Ini doanya Pak, tapi jangan kalau orang sudah kaya tidak usahlah dipakai. Ya, ini supaya rezekinya itu mengalir dari arah yang tidak disangka-sangka. Doanya itu pendek. Wa subbatu alayya rizqa subbatu rahmatin fa anta raja'a qalbil katsirin minal khabats. Itu doa. Sudah dihafal?
itu, itu doanya. Itu saya dapat di kitab bahwasanya Abdurrahman bin Auf itu setiap pagi membaca 77 kali. Dan setiap mau tenggelam matahari menjelang maghrib itu dia baca 77 kali. Ya, jadi doanya itu pendek, Pak. Wa subbatu alayya rizqa subbatu rahmatin fa anta raja'a qalbil katsirin minal khabats. Belum dihafal. Nanti itu pendek aja. Jadi dibaca itu ada mengatakan kita bisa meletakkan tangan di dada di sebelah kiri. Kemudian kita baca itu wa subbatu alayya rizqa subbatu rahmatin fa anta raja'a qalbil katsirin minal khabats. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.